Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren As-Salam Kagandal Mukarram Dr. Haji Mukarram Fadli MPD. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah SWT, dan kepada semua pengurus, para asatidah yang kami hormati, pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Bermi, pengurus Jamaah Muawanah, Bapak Penghulu, Bapak Kaling, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus searah elit lingkungan dasar lekong, lendang lekong. Lengkapnya hadirin wal hadirat majelis ilmu, majelis zikir Thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali dia mengajak kepada kita semua untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam doa sak singkat niki tiang pelungguh sami meminta kepada Allah, nenek gaji, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Alhamdulillah, nikmat sak paling mahal sampai saat niki Allah masih memberikan kita petunjuk, terutama petunjuk agama Islam. Ulama menyampaikan ada 5 petunjuk yang Allah berikan. Petunjuk sak paling dasar, sak paling bawah, selepuan makhluk Allah berikan, apakah ke binatang atau ke makhluk manusia. Sak pertama, nikmat atau hidayah sak paling dasar, ia sak tersebut dengan nikmat atau hidayah naluri. Tapi kena naluri niki bahasa keren, insting. Misal binatang, bintang tahu piak balik, padahal dia nuah berajah. Lebah, membe tahu lebah, apakah Lombok atau Jakarta atau Jawa, luar negeri, model balik ni pada persegi 6. Ndik bulat, ndik kotak, tetapi persegi 6. Saya aja lemun piak balik harus persegi 6. Inilah hidayah yang Allah berikan kepada lebah niki, sehingga membe tak balik lebah pasti persegi 6. Kembali persegi 6 sebab lemun persegi 6 maka madu yang dihasilkan semakin banyak dan duit tak nampung. Beda lemun bentuk bulat,
Seandainya bulat maka ada ruang kosong yang tak terisi. Inilah ruang kelebihan hidayah yang Allah berikan kepada binatang atau kepada makhluk. Di atas nikmat atau hidayah insting atau naluri niki arak teparan hidayah panca indera. Apakah mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kulit bisa menyentuh, lidah bisa merasa, segala macam. Ia saya sebut dengan nikmat atau hidayah panca indera. Nah, nikmat atau hidayah panca indera niki pun terbatas. Tentu kita tidak bisa melihat benda-benda yang informasi boleh luar angkasa lagu umbeya arak teparan planet Merkurius, Venus, bumi macam marah bintang-bintang si boleh nilai atas lagu unde tebau cerminan. Terbatas penglihatan mata niki. Ndak menjauh-jauh. Paling rapat dengan mata kita adalah telinga. Saking rapat kita tidak bisa melihatnya. Niki menunjukkan bahwa mata niki daya fungsi atau kemampuan terbatas. Nah, di atas nikmat atau hidayah al-hawas panca indera niki Allah berikan hidayah akal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, maka bisa dijangkau oleh akal. Misal contoh, lemonarak dengan beketuan belian bulan dengan bintang, kalau dilihat dengan mata kepala maka jawabannya lebih besar bulan. Ikembe memang itu tuh, bulan lebih besar dari bintang lewat pandangan mata, lewat hidayah bernama panca indera mata. Tapi ketika digali, dipikirkan, diteliti, ternyata berdasarkan akal lebih besar bintang daripada bulan. Kembe bintang niki senggita kocet lantaran si jauh jutaan kilometer, miliaran kilometer dari bumi. Iya bun senggita kocet. Niki akal. Nah, akal niki pun terbatas, tidak mampu menjangkau perkara-perkara gaib, tidak mampu menjangkau alam barzah, negeri akhirat. Apalagi sak sampun terbaca siksa-siksa kubur atau siksaan api neraka sak sampun terbahas. Lemak dengan kafir sak tamai dalam api neraka niki kebelik gigi doang barak gunung Uhud. Itu pebelik awak sida-sida Allah adin semakin berat idap merasakan azab, sehingga tubuhnya niki diperbesar. Lemun wah gigi doang kebelik gunung Uhud, anggaplah gunung Uhud niki tinggi 1000 meter atau sekilo lah, gigi doang barat kebelik gunung, apalagi salainan malik selepun balik-balik. Secara akal wah segerah. Maka akal niki terbatas, sehingga di atas nikmat akal, hidayah akal, Allah berikan hidayah ad-din, hidayah agama. Nah, alhamdulillah tiang pelunggu sami niki sampai detik niki Allah memberikan kita hidayah agama Islam, sehingga kita meyakini arah alam barzah, yakin arah alam akhirat, arah hari penghisaban, arah sirat sampai ke surga ataupun neraka. Lagu ternyata meskipun yakin arah surga neraka, yakin tanah akhirat, mau nikmat agama, masih dengan sak gawe dosa. Maka bersyukurlah orang yang mendapatkan nikmat sak paling tinggi, hidayah sak paling tinggi, yakni hidayatut taufik. Nabi kenan hidayah taufik, hidayah yang bisa selaras, serasi, sesuai dengan petunjuk Allah. Dengan mau nikmat agama Islam lagu praktek ndik sesuai perintah Allah. Tetapi ada sebagian orang yang mempraktekkan, menjalankan perintah Allah niki sesuai dengan perintah Allah, ia tersebut dengan hidayatut taufik. Dan alhamdulillah tiang pelunggu sami niki mendapatkan nikmat niki. Hadir telek majelis ilmu, niki perintah Allah. Hadir telek majelis zikir, niki adalah perintah Allah. Perintah bersilaturahim, silaturahim.
jok tempat niki lah, jok kota Mataram lain dan niki nggih. Tentu mudah-mudahan dengan perkumpulan niki barak nepi sampean si baginda Rasulullah SAW pasti malaikat turun menaungi tiang pelunggu sami, mendatangkan rahmat nepi ruan doa-doa insyaallah tekabulan sida Allah SWT. Aya bun majlis niki baik awal atau akhir acara niki tetap terisi si doa-doa, terutama kita doakan haulkan guru kita, orang tua kita, keluarga semeton ninggal dunia, mudah-mudahan mendapatkan tempat paling solah yaitu dalam kubur. Dan kita doakan tempat-tempat yang kita tempati hall niki adin teturunan keberkahan, adin teturunan rahmat, tepemudah kelancaran rezeki sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Baru sampun tersampai dari malam pertama sampai makin terhitung endah jelu ahad kurang lebih 70 tempat, 70 gobuk yang kita sudah lewati hall. Sisa beluk malam terombuk 2 kenjelo, ya bun 10, berarti karing 10 tempat yang akan kita lewati. Inilah run perjalanan safari hall. Tentu harapan kami, harapan pondok pengurus nggih, ndak sekadar hall niki Bu selesai, setelah hall Bu ndek tepecu adin meningkat ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali terbahas makin kitab niki ya, kitab Mukasyafatul Qulub nggih, karya dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-babus sani wal khamsun nggih, bab yang ke-52. Niki sampai bab ke-52. Dek man ya hatam niki masih setengah malah niki nggih. Wah 70 malam teji niki nanen sampai bab 52 karing setengah. Mula targetan Bu Hatam ternyata din bau. Lemon terbaca jelap-jelap ya bau aku sampai subuh. Pelungguh tidak mesak dia baca tu susah. Ulin biasa engkah makin terbaca telu baris dia silap nggih. Fi bayani fadlil khaufi minaz zambi. Bab niki menjelaskan tentang keutamaan sifat takut nggih, minaz zambi dari dosa nggih. Tentu harus terbedue sifat takut. Sifat takut niki arak teparan takut tabii, takut yang memang bersumber dalam diri manusia. Wajar terbedue sifat takut, takut teri, takut miskin, takut tekakok, takut mati. Niki nggih naluri wah niki wah menjadi tabiat nggih, karakter yang kebanyakan pasti berdua sifat takut barang. Tapi yang dimaksud takut elek dalam kitab niki adalah takut yang menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama takut dari azab disida Allah Subhanahu wa taala. Kembali perlu arak sifat takut di dalam diri, sebab sifat takut niki ibarat ngerim. Makin terbodai motor ngebut doang jelas pelanggaran gitu. Maka harus narak rem, piran tetok tengah gas, piran tok redupan, turunan gigi but ngerim. Maka sifat takut niki ya ibarat kita ngerim, takut kecelakaan ngerim, pas lampu merah ndak sak belanggaran ngerim niki ya. Iklam ketahuilah anna a'zama zajirin aniz zunubi ya, bahwa sepaling besar penghalang dari melakukan dosa kembali dengan meninggalkan dosa, kembali sopok dengan tidak berani melakukan dosa, sepaling besar alasan niki adalah khaufullahi huwa khaufullahi ta'ala. Ia berdua sifat takut kepada Allah SWT. Ia kembali dia berani gawe maksiat, ia takut kepada Allah. Berarti dengan sak gawe dosa, gawe maksiat, setiap hari gawe maksiat lolos, nadi entan nyesel, nadi entan merasa luwih salah, lolos. Maka dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Munah dia rasa takut kepada Allah,
maka siap-siap ancaman Allah Subhanahu wa taala, tempat kembalinya elek dalam api neraka. Tak baik coba-coba tanggung jawab dalam api neraka. Sampun terbahas niki azab sarai dalam api neraka. Lemun kelapahan, lemun kehausan diberi makan. Lemun haus penghuni neraka diberi minum, disebut dengan al-hamim. Nabi kenan air al-hamim niki air yang sangat panas. Lemun inem tenggorokan niki hancur, awak hancur. Di eman tebing yang dah cairan tembaga, di eman yang dah bentuk nanah, di eman yang dah bentuk minuman yang sangat busuk baunya. Seandainya busuk minuman neraka niki teterian jog dunia, maka musnah penghuni dunia niki saking busuk baunya. Nikilah ruan gambaran minuman dalam api neraka. Di eman makanan yang dah salah satu makanan api neraka niki azakum. Seandainya tetelan makanan niki enggak narak makanan ni nyangkut duri nelek tenggorokan, den bau tesogulan, den bau tetamak, kemelet berembi idam kemelet niki nggih. Nikilah ruan salah satu bagian dari azab api neraka, dan paling ringan seandainya tergenjah barak api neraka, barak kebelik bedu kodek saking panas meledak otak, paling ringan. Dek man sak paling berat nggih. Nikilah ruan azab Allah searek dalam api neraka. Nah bu, ternyata dengar cerita azab kubur, azab api neraka, bu takut. Bu dia terbeni gawe dosa, dia terbeni gawe maksiat. Berarti bau tu hamalan ilmu niki nggih. Ndak terbaik setelah ngaji ni bu saya tabah gawe dosa. Berarti ndak terbedengah aja nggih. Ndak entame ilmu niki jog dalam hati. Ilmu sak berkah niki adalah ketika kita mendapatkan bu sesuai dengan pegawaian ucapan kanja pegawai. Wa khasyatu intiqamihi, dan takut terhadap pembalasan desida Allah Subhanahu wa taala. Harus tertakut. Nepi pun sajak gawe pasti terjak terbalas sida-sida. Jak tergawe solah terbalas solah. Jak tergawe lengi pun terbalas lengi. Akan rumus niki solah gawe solah dai. Lengi gawe lengi dai. Lemon talat pade pasti tumbuh pade. Lego lemon tetalat pade biasa arak baik tiwak kupak segala macam niki adalah ujian dalam melakukan kebaikan. Arak baik halangan cobaan. Baru sampun tercontohan sekalam hujan boleh niki nggih. Lah ujian niki nggih. Lagu insyaallah jamaah sandi hadir sampun berniat mau pahala nggih. Lagu seandai lema hujan belik butiang kanca MC kanca nazam doang je hadir nggih. Lagu insyaallah di sisa-sisa malam hall niki mudah-mudahan tetap ramiah nggih. Tiang doang tiang bercerita malik nggih. Alhamdulillah tenasibat jadi DPR. Bu tenasibat malik jadi pimpinan DPR isensi buka nggih. Batur-batur sak jari dewan niki 4 kali kunjungan nggih. Amun tiang jadi kebani lu kunjungan kembek. Lah lu ada tinggalan jamaah niki. Lamun tiang diikuti masih bau lancar kegiatan niki. Lagu lamun tiang tinggalan niki lah Bapak Sudi je pimpin sila nggih. Jarin mumpung niki lah bentuk kebersamaan. Alhamdulillah baut lancar selesai sampai tanggal kira lemak niki 20 Desember lamun disalah selesai nggih, sambil tenunggu tanggal 4 Januari iaitu penutupan lele pondok. Bu tanggal 7 Januari niki aya jamaah umroh Darussalam berangkat. Lah dino harap mentelah niki nggih. Tentu mudah-mudahan tunas niki setiap majelis ada tekicani nikmat sehat. Inti niki sehat Bapak Ibu-ibu nggih. Sabda baginda Rasulullah, lemun tengase di pagi hari telu mau ternikmat, maka seolah-olah kita sudah mendapatkan dunia. Sak pertama nikmat aman, tuis-tuis aman, aman kanca senina, aman kanca anak, aman kanca ipar, keluarga segala macam tetangga.
Sak kedua, lengkap makanan pokok. Pas tertulis harap makanan. Amun derek makanan susah. Dan yang ketiga adalah sehat. Makin harap makanan aman, lagu sakit susah. Boleh bangkat 1 sekta, berdua senina 4, lagu sinyal redup aduh dia kena. Maka penting saran saya sehat, luik kepek, makanan nepi pun siap bisa dia beli, membe lain an lo kedek bau lagu sakit ndin mai nepi-nepi niki nggih. Maka malaikat diperintah oleh Allah, hambaku, malaikatku, lamun arak hamba sakit datang. Malaikat saat pertama terperintah untuk mencabut, mengambil kemos, sak solah senyuman, sak manis. Ia buk dengan sakit, jeri pucat terus, karena diambil kesegaran wajahnya oleh malaikat saat pertama. Nah, malaikat saat kedua dikirim oleh Allah untuk mencabut nikmat rasa makan, sehingga dengan saat sakit Tuhan kan mai berkeluh. Dan yang ketiga diambil tenaga, mulai lemas, letih lesu. Dan malaikat saat keempat ditugaskan untuk mengambil dosa. Jadi dengan saat sakit kita baik dosa. Ketika sehat telu tetulakan andot sakit. Biasa tetulakan malaikat yang mengambil kepucatan, napiaran kesegaran wajahnya tetulakan malik segar ruan. Tetulakan nafsu makan, malik kuat berkeluar. Terus ketelu tetulakan tenaga, malik nah tahu jog bangkat tahun berdagang, tahun bergaweah, tetapi tidak dikembalikan dosa. Malaikat selain berketua, ya Allah, kenapa engkau memerintahkan kami untuk mengembalikan sampun terbaik sedangkan dosa tidak terkembalian? Nikilah sifat rahmat Allah SWT. Aku kasihan melihat hambaku yang tadinya saya uji dengan rasa sakit, bu malik kejabing dosa. Maka ia tu kelebihan dengan sakit. Lagu ndak terbaik sakit pun sampai terhapus dosa. Maka PT jalur sak lain sehat, ditampuni dosa. Mbenta tersehat tampuni dosa, hadir elek majlis ilmu, hadir elek majlis zikir, ndak tantih sakit pun tampuni dosa. Niki jerit takut terhadap pembalasan desida Allah Subhanahu wa taala, wa satwatihi, dan takut akan siksanya. Baru sampun tersampaian, siksa Allah luar biasa berat, apalagi elek akhirat. Seandainya tersiksa elek akhirat sejelu, maka ibarat kita disiksa elek dunia niki 1000 tahun. Sebab ukuran akhirat kanca dunia niki sejeluk akhirat 1000 tahun dunia. Misal ibu-ibu bapak-bapak umur ni dunia niki 70 tahun, maka hitungan nilai akhirat arak 1,5 jam. 70 tahun lelah masih hidup. Dunia 70 tahun. Ternyata hitungan Allah nilai akhirat arak 1,5 jam. Lagu luik manusia setinggalan kenikmatan abadi di akhirat gara-gara melet hidup puasa 70 tahun di dunia niki, dan hitungan akhirat arak 1,5 jam. Maka tidak terbaik sampai jari dengan lalai meninggalkan paling mulia kita tinggalkan gara-gara mendapatkan perkara sementara atau dek abadi ni dunia ni. Wa hazru iqabihi, dan waspada terhadap siksa desida Allah SWT, harus tetap waspada. Berembe cara waspada niki ndak tiba-tiba mati di arah amal soleh bunyi ketluik dosa lah, berarti Allah akan berikan ganjaran berupa siksa dalam kubur sampai ke negeri akhirat. Maka harus waspada, harus persiapan. Sehingga baginda Rasulullah SAW menyampaikan, aqyasun nasi aksarum zikron lil maut wa asyaduhum isti'dadan lahu. Orang yang cerdas, kata baginda Rasulullah, orang yang persiapan, yang mengingat mati dan persiapan sebelum datang kematian. Inilah sebagai bentuk kewaspadaan kita.
wa ghadbihi, dan waspada terhadap murka disida Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman makin niki nggih, lamun arak sopok negeri melakukan dosa salah, maka siap-siap akan datang murkanya Allah. Nepi run bentuk murkanya Allah, bisa lewat air, banjir, tsunami, bisa lewat angin, datang angin apa rodin posut, barat sate posut, angin tornado, angin semutar-mutar niki, hancur balik batur, tumbang lulun kayu, kena barang-barang atau harta benda luik sak sede. Andik langan jalur langan jalur angin, langan tanah tegeri teboyota terus niki. Andik langan jalur tanah, jalur api, arak kebakaran, cuaca panas. Anikilah makhluk-makhluk Allah yang dikirim untuk menguji manusia, lantaran manusia niki lalai sehingga datang murkan di sida Allah. Zaman akhir niki masya Allah, lemun laik, mohon maaf, dengan buka aurat agak jarang-jarang. Mungkin di kota-kota besar toh. Lagu makin lah kota begelanya, telek gobuk masih begelanya. Kamun empung gratis makin luik wah makin jak toto baru ini nusasa niki rezeki jak empelar dosa niki ambil tak buka tutup jari terus niki lah gambaran murka desida Allah yang harus kita waspadai. Wabatsihi, dan waspada terhadap kekerasan desida Allah Subhanahu wa taala. Niki dalil dalam surah An-Nur ayat 63, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Maka hendaklah takut, terperintah takut sida-sida Allah, hendaklah takut orang-orang yang menyalahi dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Seisa langgar perintah Allah, hendaklah takut. Ikembe antusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Sebab lemun wahara dengan ketika melakukan dosa salah, maka dia akan ditimpa ruan bentuk ujian, musibah, penyakit, balak segala macam marah, dan ditimpa mereka niki azabun alim. Sekarang yang sampai niki azabun alim. Lemun tetartian si bahasa Indonesia niki azab yang sangat pedih. Lemun manusia kena pedih, bahasa Sasak pedih niki pedek. Namun bahasa tengah niki perek ni. Namun lemak toh niki peperek. Ambil kenan pedek, pedih, pedas niki. Misal contoh kulit daging terkena isi silet. Nah, bu campur tisi sia campur jeruk nipis misal berembe rasa hidap ni ibu pedek ni berembe hidap ke pedek niki unin tita manusia pedek sakit, tapi yang mengatakan pedih elek dalam Al-Quran niki Allah bu berembe hidap maka tentu tidak terbaik coba-coba oleh karena niki mudah-mudahan dengan asbab majlis niki perkumpulan elek hall yang diselenggarakan langan tahun 90-an desa Salak jaga masih terkocet niki like 9 pira niki kedua pertama niki Bapak Haji Suparman ingat yang urun bawa niki bidang-bidang makin berubah semir jaga podi atau tetu podi lagu insyaallah niki mudah-mudahan nepi jamaah pengurus berjuang selama kegiatan hall niki langan like sampai makin jamaah yang mungkin sudah meninggal dulu mudah-mudahan tetap titipan doa-doa elek majlis niki insyaallah mau keberkahan. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, yang simpulan pengajian niki pertama, salah satu sifat yang harus kita tanamkan untuk bisa dekat dengan Allah adalah sifat takut. Dengan sifat takut niki
akan menjadikan kita terjaga dari dosa-dosa, terjaga dari maksiat-maksiat. Lamun tuah terjaga dari dosa, terjaga dari maksiat, maka insya Allah tempat kembali telemak elek negeri surga. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan kenikmatan yang tidak pernah terlintas gambaran bentuknya oleh hati kita. Harap sopo dengan sang meni jaga ruang surga, pas keluar makanan meni jaga rasa makanan surga. Ndek niya niki nggih mbesa param nikmat elek dunia ndek niya. Sebab nabi karena tidak bisa dibandingkan nikmat surga dengan nikmat sara elek dunia. Nah iya jak tedait jak mau bagi dengan searah dalam hati sifat takut. Tapi sebaliknya lamun dia sifat takut kepada Allah sehingga secara zahirnya melakukan dosa maksiat, maka tentu tempat kembalinya dalam api neraka. Mudah-mudahan ya, tersaling tanya, saling nasihati, saling jaga, tersaling peringat. Imam Al-Ghazali menyampaikan ketika arak sopok batur memberikan keamanan elek dunia, tetapi elek akhirat malah menjerumuskan, maka tidak baik bebaturan kanca dengan niki. Lebih baik kita bebaturan kanca dengan sak nepiaran ndek merasa aman. Arti takut, semakin takut ya. Misal nara kita melakukan kesalahan bu bodoh tebatur abun peringat ya. Dengan sebab peringat niki nasihat niki bu takut kepada Allah niki batur sak salah daripada badue tebatur apa sak gawe salah den wah beng tenasihatin den wah silit ai kanggo wah nggih. Niki malah menjerumuskan. Maka mudah-mudahan lewat majelis niki, perkumpulan niki, tepiak batur atau teman duduk sak soleh nggih. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, makin mulai untuk kita berzikir, berdoa dengan harapan okay? Saat pertama tenuna surah Al-Fatihah kita hadiahkan kepada ayahanda guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Tauhid Umina dan selepuan ina amak keluarga yang meninggal dunia. Sila dan niatan masing-masing niki jerin safarihon niki bau tersebut dengan roh gobuk niki nggih. Tentu mudah-mudahan roh-rohnya diterima Allah SWT, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya. Dan kepada keluarga yang mungkin kurang sehat ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kepada bijajari, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehat, termasuk selepuan jadi santri-santriwati khusus mondok edriki ya. Mudah-mudahan tekun istiqomah dalam menjalankan nepiruan ibadah ketaatan ini pondok. Dan kepada pondok niki atau umumnya masyarakat yang sedriki gubuk niki ya, mudah-mudahan dengan asbab perkumpulan niki Allah turunkan rahmat, keberkahan, dipermudah rezeki sisi Allah Subhanahu wa taala. Lana wa lakumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi